melaksanakan Indonesia Raya. Sudah berdiri. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menunjukkan tujuan dari pembelajaran kita saat ini. Yang pertama adalah setelah mengamati tayangan video atau materi pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan tepat dan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, nanti kita ada diskusi selanjutnya, kita mempelajari materi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah itu adalah tujuannya agar kalian ada batasan, ada nilai yang dimana setiap laku kita, setiap tindakan kita itu ada dasarnya dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu Pancasila. Begitu pula negara, dalam penyelenggaraan negara, setiap keputusan kepala negara ataupun wakil-wakil rakyat itu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila 1-5. Misal, mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, nilai religius, untuk apa? Sebagai keseimbangan, ya. Terus nilai kemanusiaan dan sebagainya sampai keadilan sosial. Itu tujuan dalam pelajaran kali ini. Dan selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Sebelumnya Bapak atur dulu untuk pembagian kelompok, ya. Di sini udah kumpul, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ingat ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2 yang belakang, ini kelompok 3, yang di sini kelompok 4. Lihat kelompoknya 1, 2, 3 dan 4. Sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Dan nanti kalian saksikan videonya, kalian cermatin, kalian analisa isi videonya tentang penjelasan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, sehingga nanti ada sebuah KPD yang nanti kalian isi dari penjelasan video yang mengandung 3 data nilai utama.
Yuk kita bahas. Kita mulai dari sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Kemudian kita masuk ke implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan bisa berlanjut. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan bangsa kenegaraan, pandangan hidup bernegara, dan sebagai lainnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan dan motif primitif, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang ketiga dalam bab 1 ini, dan berakhirlah materi pembahasan. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, ada hubungan, yaitu Pancasila. Pancasila itu memang sebagai dasar sekali. Kenapa? Yang tadi ada hubungan antara sila cukai dengan yang lain. Misal dalam pemerintahan, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu sebagai keseimbangan. Jadi bukan hanya menjalankan, kita itu hidup itu bukan hanya mementingkan dunia, tapi ada kelak atau esok kita itu akan dipanggil atau kita menghadap kepada Sang Kuasa, sehingga semua apa yang kita lakukan di dunia ini itu ada pertanggungjawabannya. Itu adalah nilai spiritual, nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya saya video tadi. Terus sila kedua, agar mementingkan rakyatnya, pemerintah itu dalam mengambil sebuah kebijakan. Mengambil kebijakan dalam mementingkan kepentingan rakyat sebagai manusia yang seutuhnya. Kita itu makhluk yang paling sempurna ya. Dia punya akal, pikiran, dan sebagainya. Nah, di sini setelah video tadi, kalian Bapak bagikan ada lembar kerja sesuai dengan kelompoknya. Nanti kita diskusikan apa sih yang sudah kita saksikan tadi. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Boleh kalian lihat di halaman pertama.
Yang pertama ada nama sekolah, materi pembelajaran dan kelompok. Kalian isi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Namanya siapa? Ditulis. Selanjutnya di bawahnya ada petunjuk. Ya, baca LKPD itu yang sama. Diskusikan dan tuliskan jawaban yang tepat pada setiap pertanyaan yang ada di LKPD. Tulis nama-namanya. Dari Indah. Ya, nama kelompoknya kelompok 3 sini. Di sini kelompok 2. Jangan lupa di sini tulis kelompok 2. Nah, panjang kan? Kita panjang. Iya. Tulis. Iya, biasa. Namanya ditulis. Nah, kalian diskusikan, saya jelaskan terutama dalam Pancasila. Kalian diskusikan mulai dari bacaan, bahan bacaan yang kalian cari, atau sesama teman boleh ya. Dari ini. SMK bisa, SMK hebat. Ada jawabannya juga. Diskusikan, melihat saya diskusikan. Dari bahan bacaan kita diambil, kalau ini dia gagasan dari kawannya setelah menyaksikan tayangan tadi. Nah, ini di sini ada tayangan tadi atau cari bahan bacaan di sini. Oh, kalian diskusi setelah melihat tadi, uraikan di sini. Kalian itu apa aja? Jelaskan. Ini boleh dari bacaannya diskusikan. Apa sih yang sesuai dengan penjabaran Baca. ya, yang ini ya, boleh dari yang tampil gambarannya dari sini di atau di diskusi tadi kan udah melihat kayak diskusikan nilai spiritual, ya nilai spiritual, hubungan itu kenapa sih Pancasila itu dijadikan dasar negara sebagai dasar negara dalam menjalankan pemerintahan.
kalian bacakan hasil diskusi kalian. Oke, dari kelompok 1 dulu. Oke, tangan kanan. Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sarah Ulia. Yang dibacakan oleh Nilai utama dalam Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung 3 catatan nilai utama. 1. A. Dimensi spiritual. Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam filsafat negara. D. Dimensi kultural. Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar negara. Sila Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengakuan adanya Tuhan YME dijamin kebesaran agama masing-masing dan bernegara sesuai agamanya. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. Menempatkan manusia sebagai dengan hak primernya sebagai makhluk Tuhan karena hanya mempunyai sifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Persatuan. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri dan nama anggota. Nama saya Nurul Fahri. Kemudian nama anggota Najwa Ainal. Kelompok 4 Muhammad Zaki Al-Faiz dan Muhammad Akila. Presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ida Zatia Fati dengan rekan saya Fenia Fiani, Indah Febiani. Muhammad Fajri Ramadan. Dari pertanyaan yang akan saya bacakan yaitu mengenai evaluasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama tertentu, tetapi diwajibkan memeluk agama. Yang keempat, menjamin perkembangan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama. Sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
jawaban dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 mulai lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dendra Joko Pratama dan rekan saya Ahmad Nurfiansyah ingin membacakan hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, perlu adanya pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. 3. Persatuan Indonesia. Nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan, kekuatan atau kekuasaan, dan menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dulu. Ya, nah demikian yang sudah kalian sampaikan berkaitan dengan beban kerja serta didik yang sudah kalian diskusikan. Kira-kira dalam mengerjakan pekerjaan ini atau kalian berdiskusi itu apa sih yang menjadi kendala? Ada kendalanya nggak? Ada. Jadi dari materi-materi atau video yang tadi sudah disampaikan cukup jelas ya. Tadi Pancasila ya. Waktu negara-negara. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada sedikit bisa kalian kerjakan. Bisa kalian kerjakan ini per orang. Silakan kalian isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Sebagai saya, ya, kalian tuangkan apa yang sudah kalian dapat tadi, yang sudah kalian capati, yang sudah kalian pahami dari materi bahkan hasil diskusi yang kalian kerjakan. Sudah? Sudah? Sudah ya? Ya sudah. Boleh dikumpulin. Boleh dikumpulkan. Ya dikumpulkan, dikumpulkan.
hari ini ada yang perlu diperbaiki kah, atau ada yang kalian sampaikan? Gimana? Sudah? Cukup. Oke, kalau cukup, materi yang akan datang itu adalah tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Ya, silakan kalian baca-baca di rumah tentang materi yang akan kita laksanakan minggu depan, yaitu tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Sekarang boleh siap-siap. Kita pulang. Ya, siap. Kita berdoa. Di bawah mentai dengan tak.